dari Ketua DKM Masjid Khairul Masjidin akan diumumkan oleh Bapak Hadisa Masbur. Kepada Bapak Hadisa Masbur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana subuh ini kita masih diberi satu sehat, satu nikmat, satu kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat hati, pikiran maupun jasmani. Kemudian juga salam salawat selalu kita panjatkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya, termasuk kita yang ada di dalam ruangan ini. Yang terhormat Bapak Dr. Safi Gereja Bersalamat, kemudian juga yang terhormat para pengurus DKM Khairul Sikit dan juga jemaah yang saya muliakan, jemaah dari Villa Rizki Lami maupun yang ada di sekitarnya. Hari ini kita cukup berbahagia karena dalam kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan tausiah dengan judul, dengan tema sudah saatnya kita kembali. Udah rekam? Ini satu tema yang cukup baik karena bagaimanapun kita harus tiap hari mengintrospeksi diri dalam rangka kita melangkah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak tantangan, banyak godaan. Kita harus bisa mengontrol diri dan juga bisa meningkatkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terhormat Bapak Dr. Safi Gereja Bersalamat, kami mengucapkan selamat datang di Masjid Khairul Sikit ini yang memang keadaannya belum sempurna 90%, karena memang masjid ini memang cukup lama dibangunnya sudah hampir 3 tahun. Tapi bagaimanapun dalam kondisi apapun masjid ini harus kita gunakan terus, kita bangunkan, kita isi dengan tausiah-tausiah, dengan pengajian-pengajian, sehingga iman kita selalu bertambah, kesolehan kita, kekuatan kita dalam hidup ini, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian juga saya harapkan tausiah ini dapat memberikan satu tekad, satu langkah dan satu keimanan, ketakwaan kita, sehingga ukhuwah Islamnya yang selama ini selalu kita bicarakan, persatuan kita, tekad kita, ini dapat terjaga. Dan silaturahim kita sesama muslim ini dapat terus terjaga setiap hari
dan khususnya masyarakat atau warga wilayah Istiqlal ini bisa menyatu, dan masjid atau zikir yang cukup besar ini dapat diisi oleh musola-musola baik A, B, C, ya, dengan tausiah, dengan pengajian-pengajian, silakan. Karena hari ini sebenarnya merupakan acara dari musola Andor yang ada di Blok B. Insyaallah mudah-mudahan ini awal yang baik, dan hari ini kita dengarkan mungkin tausiah ini dengan seksama dan kita pahami, kita maknai bahwa apapun bentuknya tausiah-tausiah yang diberikan ini mudah-mudahan bisa memberikan warna, merubah mindset paradigma kita di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak usah lama memberikan sambutan ini. Prinsipnya saya mengucapkan terima kasih kepada Musola yang mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu ukhuwah Islamnya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah Bapak Haji Syamsul sambutannya. Sebelum kita dengarkan sama-sama kajian umum, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih pada para panitia yang diketuai oleh Bapak Ustaz Duli Fahrul beserta para jajarannya yang dengan kerja keras, keikhlasan dan komitmennya sehingga acara ini dapat terwujud. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan selanjutnya acara-acara ini akan kembali berlangsung. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kajian umum nanti insyaallah akan berlangsung selama 1 jam yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah nanti kita akan membagikan beberapa hadiah atau door prize untuk pertanyaan yang dinilai Ustaz adalah pertanyaan yang baik, insyaallah. Baiklah, kita mulai acara kajian umum ini. Sebelumnya saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ustaz Syafiq Rizal Salam untuk berdiri. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, sebelum mulai saya boleh sedikit bertanya. Ustaz, tema yang akan kita angkat saatnya kita kembali, sebuah tema yang menarik, sedikit berbeda namun juga dalam. Sedikit saja, kembali dari mana dan menuju mana? Kembali ke rumah kita. Kita mulai dari rumah kita dan kita kembali ke rumah kita. Dan mungkin cukup panjang kita akan membahas perjalanan kita kembali. Dan kita harus siap-siap. Baiklah Ustaz dan para jamaah mungkin sudah tidak sabar dengan kajian Ustaz. Baiklah sama-sama Ustaz, silakan menuju. Para jamaah dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita dengarkan kajian yang dipimpin oleh Ustaz sampai ke Jawa Salamah. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmat
kebaikan-kebaikan di surga. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kenikmatan yang kita rasakan, semua kebaikan yang kita lakukan, sujud kita, rukuk kita, salawat kita, sedekah kita, dan semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya adalah kebaikan Allah untuk kita. Sehingga dia pantas untuk dipuji atas datangnya kita ke rumah Allah. Tiada yang layak untuk disanjung atas kening kita yang kita letakkan di bumi Allah kecuali Allah sendiri yang memudahkan itu untuk kita. Andai Allah tidak menggerakkan hati kita dan tidak membimbing langkah kita, kita tidak bakal sampai ke rumah Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya beliau tidak butuh dengan salawat kita, karena Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan surga dan neraka telah bersalawat. Bahkan malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang tugas mereka hanya bertasbih, bertakdis, berzikir untuk Allah, mereka semuanya bersalawat untuk Rasulullah SAW. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Allah ingin memberikan kehormatan buat kita, buat makhluk yang banyak dosa, yang sering lupa, agar turut dalam kebaikan yang Allah hendak bagi-bagi buat hamba-hambanya, sehingga Allah memanggil kita agar kita turut bersolawat untuk Rasulullah SAW. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bersolawatlah, bersalamlah untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri Rasulullah, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Saudah, untuk Maimunah, dan untuk yang lainnya, dan untuk putra-putri Rasulullah dan seluruh sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Saya ingin mengajak para jamaah untuk berhenti sejenak. Walaupun kita berhenti, diam, jarum jam itu tetap akan bergerak. Dia tidak pernah ikut kemauan kita. Dia bergerak sendiri. Walaupun baterai di jam itu kita copot dan kita buang, dan kita melihat jarum jam di rumah kita tidak bergerak, dan dengan yakin kita melihat jarum itu tidak bergerak, jam itu tetap jam 5. Tapi bukan berarti waktu tidak bergerak. Coba kita melihat, tatkala detik berubah jadi menit,
menit berubah menjadi jam, jam saling berkejaran menjadi hari, hari-hari itu berlari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, terus berdetak. Dan kita sekarang berada di tahun berapa kita sekarang? Tahun 1436. 1436. Subhanallah. Coba kita melihat 1436 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Anda kasih hadis. Masya Allah. Allah. Hijrah Rasul SAW dari mana beliau hijrah? Dari Mekah ke Madinah berapa hari hijrah beliau? Masya Allah, barakallahu 12 hari perjalanan. Nah, barakallahu. Itu yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ketika umur beliau 40 tahun. Di kota Mekah. Tatkala itu beliau sedang berada di Gua Hira. Tiba-tiba ada datang yang mendekat beliau. Makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau didekat. Dan makhluk itu mengatakan, Iqra. Dalam dekapan yang penuh kecemasan, alaihi salatu wassalam mengatakan, Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Kemudian dilepas, didekap kembali, disuruh baca, Iqra. Nabi pun mengulangi ucapannya, Ma'ana biqari. Kemudian didekap kembali yang ketiga kali. Kemudian dikatakan kepada beliau, dan beliau kembali mengatakan, Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Iqra turun di sebuah lembah yang tidak ada sekolah. Tidak ada madrasah di sana. Tidak SD, SMP, SMA, kuliah apalagi. Nggak ada, bangunan sekolahan pun nggak ada di sana. Dan kebanyakan penduduk lokal nggak bisa baca. Tapi ternyata kita ini umat Iqra. Kita umat yang seharusnya membaca. Dengan segala keterbatasan manusia diwajibkan untuk membaca. Iqra, kata Allah, baca. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta. Lalu beliau turun tergesa-gesa membawa wahyu itu kepada istrinya. Dalam kondisi beliau gemetar, demam. Karena biasanya orang kalau ketakutan itu akan berpengaruh ke fisik dia. Beliau mengatakan kepada istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Zammiluni, selimutilah. Diselimutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya Khadijah. Yang Khadijah tak tahu apa yang terjadi. Maka Rasul mulai bercerita kepada Khadijah tentang makhluk yang datang mendekat dia. Rasul takut. Yang datang itu jin. Rasul sallallahu alaihi wasallam takut bahwa dia akan dihinakan. Karena yang didatangi jin itu biasanya siapa? Dukun. Yang didatangi jin itu para dukun atau orang-orang yang mau menjadi dukun. Akhirnya ketika beliau cerita itu, Khadijah mengatakan, Kalla wallahi la yuhzika Allah abadan. Nggak mungkin itu yang datang kepada jin ini. Nggak mungkin. Allah nggak bakal menghinakan dirimu. Kenapa Khadijah kok berani mengatakan itu? Karena Khadijah tahu sama suaminya. Para jemaah,
Kita mungkin bisa baik di atas mimbar, tapi yang tahu dengan hakikat kita istri kita. Kita bisa bersandiwara di depan manusia, tampak baik, tersenyum, terhormat di depan orang, tapi yang paling tahu dengan kita istri kita. Makanya seharusnya surat kelakuan baik itu siapa yang memberi? Bukan kepolisian, istri kita. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kepolisian bekerja sama dengan istri. Sebelum ngasih surat itu, tanya dulu istrinya tanda tangan atau baik dulu. Khadijah tahu dengan suami. Dia mengatakan innaka latasilur rahim, gak mungkin itu jin yang datang kepada, gak mungkin. Engkau itu orang yang pandai bersilaturahim. Wa taksibul ma'dum, kau suka membantu orang-orang yang tidak punya. Wa taqrib baik, kau memuliakan tamu. Wa tahmilul kalb, kau suka mengangkat beban orang. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq, kau suka menegakkan kebenaran. Tak mungkin jin yang datang. Di bawah Rasulullah SAW dan Khadijah ke pamannya Waraqah bin Nawfal. Akhirnya Khadijah mengatakan isma minni akhi, dengarkan kau apa yang akan dikatakan oleh anak saudara. Cerita Rasulullah SAW kejadian itu. Maka Waraqah mengatakan innahu lanamus alladhi nazala ala Musa, yang turun kepadamu adalah Jibril, adalah wahyu Allah yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, kabar gembira. Tapi ternyata kabar gembira itu tidak berlalu beberapa detik, beberapa menit. Ternyata kabar duka telah datang. Waraqah mengatakan wallahi law kuntu jaza'an hina yukhrijuka qaumuka la nasartuka nasran mu'azzara. Kata Waraqah memberikan kabar duka kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, andai kata aku dalam kondisi muda belia, gagah, ketika kaummu mengusirku dari negeri ini, niscaya aku akan membantumu, mati-matian aku akan membantumu. Subhanallah. Rasulullah SAW bersedih, terperanjat beliau dengan berita duka dari Waraqah bin Nawfal. Maka beliau mengatakan, "Awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku?" Maka Waraqah mengatakan, "La in ahadin ada bimithli ma ji'ta bihi illa udhi aw udhi." Tidak ada satupun manusia yang membawa seperti apa yang akan kau bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi dan dia akan disakiti oleh manusia. Subhanallah. Maka rekaman itu bersama Rasulullah SAW menemani perjalanan beliau. Beliau mulai menancapkan pilar-pilar tauhid di kota Mekah. Beliau mengibarkan bendera La ilaha illallah di kota Mekah selama 13 tahun. Tapi ternyata bumi tempat tauhid ditancapkan tidak menerima. Sahabat-sahabatnya dibunuh, beliau pun disiksa, dicela, dihina. Mungkin tidak ada di antara kita yang dihina seperti dihinanya Rasulullah SAW. Terkadang kita dihina sedikit, langsung sakit hati. Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, Allah menceritakan, Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Orang-orang mengatakan wahyu yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau itu orang gila. Alaihi salatu wassalam, dikatakan orang gila, dilempari batu sampai berdarah kakinya, diboikot 3 tahun sampai makan daun-daun, dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasul terpaksa keluar dari kota Mekah. Kota Mekah, beliau keluar. Bukan keluar disambut ya, diantarkan keluar. Biasanya orang kalau mau safar itu dia ya oleh keluarganya diantar, kemudian
diberi bekal. Tidak, sallallahu alaihi wasallam, bekal yang diberikan kepada beliau adalah pedang-pedang yang terhunus. Maka beliau keluar dalam kondisi ketakutan, seperti Nabi Musa tatkala melarikan diri dari Fir'aun. Beliau tatkala keluar dari Mekah, noleh ke kota Mekah. Beliau lihat. Lalu beliau mengatakan, wallahi inni la'alam annaki ahabbu baladillahi ilayya. Demi Allah, aku benar-benar tahu kau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Wa annaki ahabbu amrillah ila Allah. Kau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Wa annaki khairu buq'atin ala wajhil ardi wa ahabbiha ila Allah. Dan engkau adalah bongkahan dari bumi yang paling mulia di muka bumi ini dan paling dicintai Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Andai kata penduduk enggak usir aku enggak bakal keluar dari kota. Enggak bakalan aku keluar. Maka beliau keluar dengan terpaksa meninggalkan kota Mekah. Akhirnya beliau sampai di kota Madinah. Mulai di kota Madinah, beliau berdakwah kembali, menancapkan pilar-pilar tauhid. Dan alhamdulillah, selama beberapa waktu, enggak terlalu lama. Berapa tahun Rasulullah SAW yang diusir dari kota Mekah akhirnya bisa kembali ke kota Mekah, membawa bendera la ilaha illallah. Masya Allah, untuk menjawab dengan salah. Fadal 7 tahun. Masya Allah, 78. Betul. Habis 89. Barakallahu fikum. Fadal. Oh, antum mau yang ini? Masya Allah. Milih yang kasih hadiah yang lain. Masya Allah. Nggak apa-apa. Berapa tahun? 8 tahun. 13 tahun berdakwah nggak diterima. 8 tahun kota Mekah berada di tangan Rasulullah SAW melalui perjuangan dan pengorbanan. Sahabat-sahabatnya dibantai, pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu tewas dicincang di Uhud. Perang pertama, perang Badar, berapa melawan berapa? 300 melawan 1000. Mana yang menang? 300. Perang Uhud berapa melawan berapa? 700 melawan 3000. Mana yang menang? 700. Gak menang, gak kalah. Nah, tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq. 3000 melawan 12.000. Mana yang menang? Yang 3000. Rasulullah SAW mengatakan setelah selesai perang Khandaq, mulai saat ini kita yang akan menyerang ke Mekah, dan mereka tak bakal lagi menyerang kita. Dan terbukti tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW umrah yang pertama kali, tapi nggak bisa masuk Mekah. Beliau balik. Tahun ke-7 beliau umrah, tapi Mekah masih di tangan orang-orang kafir. Tahun ke-8 Hijriah kota Mekah menjadi milik umat Islam. Kemudian setelah beberapa tahun dari penaklukan kota Mekah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW mengatakan, yang dulunya dikucilkan, yang dulunya dihina, yang dulunya hendak dibunuh, beliau mengatakan la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Urusan ini, agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Di mana ada malam dan siang, di situ akan ada Islam. Hatta la yabqa baitun min wabarin wala hajarin wala madarin illa dakhalahu hadzal. Sehingga tidak akan tersisa satu rumah pun, baik itu dari tanah, dari kulit, atau dari apapun rumah itu, dari batu, kecuali agama Islam ini akan masuk nyelonong ke rumahnya. Itu janji Allah. Rasulullah SAW akhirnya meninggal dunia tahun tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin tahun 11 Hijriah. Meninggal alaihi salatu wassalam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau.
bukan berarti agama ini selesai. Bukan berarti dengan wafatnya Rasulullah SAW agama Allah ini habis. Memang terjadi kekacauan, orang-orang murtad pada waktu itu. Sebagian meninggalkan Islam karena melihat pembawa agama Islam telah meninggal dunia. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak mati. Abu Bakar melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Rasul pernah berjanji tadi, Islam akan sampai ke mana ada malam dan ada siang. Abu Bakar mulai memperluas keislaman bumi ini. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Umar bin Khattab, Persia runtuh, Iran sekarang jadi negeri Iran, Irak, Kabul dan di belakang mereka itu semuanya menjadi negeri Islam. Romawi pun seperti itu. Mulai negeri-negeri itu kemasukan Islam. Subhanallah jemaah, Utsman melanjutkan perjuangan itu sampai Islam sampai ke Kubrus, sampai ke Cina, sampai ke India sana. Ali bin Abi Thalib kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelah mereka sampai Islam mencapai titik kejayaan yang tak dapat dibayangkan. Luas negerinya itu sampai ke mana? Sampai ke Eropa, sampai ke Cina dan India. Ibu kotanya ada di Damaskus, pindah ke Baghdad, kemudian pindah ke itu kita bicara dulu kejayaan Islam. Tapi kalau kita melihat sekarang, palingkan pandangan kita kemana penjuru dunia. Kita akan melihat umat Islam begitu hina, begitu hina, begitu tidak dihormati, diinjak-injak umat Islam. Kita lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina sejak tahun 48, sejak Inggris meninggalkan Palestina dan menyerahkannya kepada Israel. Setiap hari umat Islam hidup di bawah kehinaan orang-orang Israel. Kita lihat saudara-saudara kita di Suriah, bagaimana umat Islam dibantai oleh Zionis bersama pemerintahan Syiah Alawiyah Nusairiyah yang ada di sana bersama Hizbullah. Ini banyak orang Islam. Tambah lagi kacau-kacauan Islam dengan munculnya ISIS yang ternyata dia membantai juga saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sana. Dan kalau bergabung dengan dia, mereka bantai, mereka sebelah. Kondisi yang sangat mencekam. Umat Islam di Irak seperti itu. Umat Islam di Myanmar. Masih ingat dengan saudara-saudara kita di Myanmar? Di dalam masjid dibakar umat Islam. Subhanallah. Sekarang ini, kalau kita bicara sekarang ini, di mana umat Islam di mana? Di Afrika Tengah. Untuk melihat sebuah negeri yang banyak orang Islam kosong dari Islam, yang tetap meninggal mati atau keluar dari agama, tapi kebanyakan mereka di sana kepala dibuang, tertawa mereka. Namun berbeda dengan kondisi yang benar-benar membuat kita harus berpikir, kok bisa itu terjadi? Mana kejayaan Islam yang dihormati agama Allah ini? Beberapa waktu yang lalu di Bosnia juga saudara-saudara kita dibantai. Kita kadang berpikir, mana sih orang-orang yang selalu melantunkan lagu-lagu HAM? Mereka selalu menyanyikan lagu-lagu hak asasi manusia. Tatkala saudara-saudara kita yang dibakar, ada suara. Kemana? Sebagian di antara kita jerat-jerit minta tolong. Sebagian demonstrasi
minta tolong. Subhanallah, kau minta tolong sama siapa? Kau itu, kau demokrasi di mana? Kedutaan Amerika, kedutaan mana? Kau minta tolong sama siapa? Ketika kau meminta tolong kepada orang yang tuli dan buta, la hayata liman tunadi, nggak mendengar, dia bangkai hidup, kau minta tolong sama dia. Maka kita harus mengkoreksi diri. Kenapa itu terjadi? Masyaallah muslimin rahimahullah. Ingat, Masjid Khairul Raziqin ini tidak ada jaminan akan tetap ada orang sholat di sini. Tidak ada jaminan. Masjid Istiqlal tidak ada jaminan akan tetap orang Islam akan sholat di sana. Tidak ada jaminan. Dan kuburan-kuburan umat Islam pun tidak ada jaminan nanti cucu kita akan melihat kuburan kita. Memang ada jaminan Islam akan tetap ada sampai hari kiamat, tapi tidak di negeri kita atau tidak di negeri manapun. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah kadzalik. Nah, akan tetap ada sekelompok kaum muslimin yang menegakkan kebenaran sampai hari kiamat. Itu akan ada, tapi tidak ada jaminan di negeri kita di Indonesia ini. Itu mau bukti? Andalusia, Spanyol dan Portugal, Islam itu telah masuk ke sana jauh sebelum Islam menginjakkan kakinya ke Indonesia ini. Tahun 92 Hijriah. 92 Hijriah itu berarti berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW? 81 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Islam itu udah nyebrang. Tahun-tahun itu para sahabat masih hidup. Islam itu udah sampai ke dataran Eropa. Dan mulailah Islam menegakkan kebenaran. Dari tahun 892 Hijriah sampai tahun 897 Hijriah. Berapa tahun? 805 tahun Islam ada di Andalusia. Mungkin 10 generasi lebih di sana. Islam membangun peradaban yang indah. Masjid-masjid dibangun, sekolahan-sekolahan ditegakkan, hukum Islam ditegakkan di sana. Kita lihat ulama-ulama Islam besar muncul dari Eropa. Siapa? Ibnu Hazm al-Andalusi, Al-Imam Al-Qurtubi. Subhanallah, mungkin sampai hari ini tidak ada ulama Indonesia yang sekali berulama Spanyol. Yang bukunya itu dibaca oleh seluruh umat Islam di penjuru. Tafsir Al-Qurtubi. Subhanallah. Asy-Syafi'i mengarang kitab Al-Muwafaqah, mengarang kitab Al-I'tisam yang sampai hari ini ulama-ulama dunia mereka menukil dari kitab-kitab mereka. Tapi ternyata negeri itu telah hilang. Tempat Ibnu Hazm mengajar hilang. Subhanallah. Saya sempat masuk ke masjid tempat Ibnu Hazm mengajar dan menjadi gereja di sana. Jami Cordoba. Di situ Ibnu Hazm mengajar dikatakan, kemudian menjadi gereja. Di situ Ibnu Hazm mendidik orang-orang kajian seperti itu jadi gereja. Di Cordoba dulu ada 600 masjid dan sekarang pun sana tidak tersisa. Satu nggak ada. Orang-orang banyak mengatakan toleransi ya, katanya umat Islam harus toleransi. Jangan pernah mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Jangan. Kau seperti mengajarkan ikan berenang. Dari sejak diutusnya Rasulullah SAW, umat Islam umat yang paling toleransi. Tidak ada sebuah negeri Islam yang mayoritas Islam kecuali non-Muslim dijaga oleh Islam, dihormati oleh Islam, dan mereka tidak ibadah. Kita bisa lihat Islam berapa tahun ada di Palestina sampai hari ini. Sejak Umar bin Khattab mengambil kunci-kunci Masjidil Aqsa sampai hari ini, tetap gereja-gereja yang ada sebelum Islam
tetap dibiarkan. Dan sampai hari ini orang Nasrani tetap ada di sana. Ketika Islam masuk ke Mesir, sudah ada orang-orang Nasrani di Mesir pada waktu itu, yang katanya mereka Kristen Koptik. Sampai hari ini, sejak Amr bin As menaklukkan Mesir, orang-orang Kristen ada di sana. Gereja mereka tetap ada di sana. Jadi kalau mau ngajarin toleransi sama umat Islam, salah. Kita lihat di Spanyol, tidak satu pun masjid tersisa. Tidak satu pun umat Islam tersisa di sana. Habis bersih. Sampai dikatakan, fasal balam siyatan, masya'u siyatin, wa aina syatibatun am aina jayyanu, wa aina qurtubatun darul qulubi fakam qad sama fiha alimun lahu syanu. Berapa banyak ulama-ulama dari Valencia, ulama-ulama dari Murcia, dari Cordoba, dari Grenada, habis. Kalau masih ada masjid sekarang di Spanyol sana, itu masjid baru. Tapi masjid yang dulu, umat Islam tidak tersisa sedikit pun di sana. Kenapa? Ini yang akan kita bicarakan. Apa yang terjadi di Spanyol itu tidak mustahil terjadi dengan masjid Khairul Raziqin. Masjid Cordoba cuma besar. Sekarang sudah menjadi tempat-tempat kemusyrikan di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang apa yang akan terjadi. Beliau mengatakan yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hampir-hampir umat-umat itu berkumpul bersatu untuk mengeroyok kalian. Seperti orang yang makan bareng-bareng, dulu makannya itu pakai nampan ya. Kita saling panggil makan. Ayo makan. Hampir saja mereka melakukan hal itu. Biasa orang yang dikeroyok jumlahnya lebih sedikit daripada yang meroyok. Nggak mungkin antum berlima ngomong gitu loh. Yang dikeroyok tadi 3 orang yang meroyok kita. Kita berlima. Berlima dikeroyok 3 lagi gimana? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pengeroyokan terhadap umat Islam itu. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kita ketika itu dikeroyok karena jumlah kita sedikit. Ternyata jawabannya terbalik. Rasulullah SAW mengatakan bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak jumlah. Walakinnakum ghutha'un kamuthalis. Tapi kalian seperti buih. Buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Ketika arusnya ke barat dia ikut ke barat. Ketika arusnya ke timur dia ikut ke timur. Arusnya ke selatan dia ikut ke selatan. Ghutha'un seperti buih. Antum kalau ambil itu buih, gak ada bobotnya sama sekali. Antum tiup, dia akan berterbangan dan habis. Itu kita. Rasulullah mengatakan itu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum." Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Rasa takut musuh kalian kepada kalian. Gak takut lagi itu. Yang dulu mereka takut kepada Islam. Nah, mereka bantai umat Islam, disembelih umat Islam, dibohongin umat Islam. Dan umat Islam melihat. Maka kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Palestina itu di jantungnya dari Arab ya. Apa mereka takut dengan Mesir? Apa mereka takut dengan Suriah? Apa mereka takut dengan Turki? Apa mereka takut dengan negeri-negeri besar? Enggak takut. Kita ini di Indonesia berapa jumlah umat Islam? 200 juta lebih.
Tatkala saudara-saudara kita di Poso dibantah, di Maluku dibantai, nggak takut mereka. Ini negeri Islam banyak penduduk, nggak umat Islamnya. Tak ada bobotnya. Itu kata Rasulullah SAW. Allah akan cabut rasa takut Rasul kepada kalian. Saya ingin menggambarkan bagaimana rasa takut itu dicabut. Pada perang Badar 300 melawan 1000. 300 nggak takut dengan yang 1000, yang 1000 takut dengan yang 300. Perang Uhud 3000 lawan 700. Kemudian perang Khandaq 3000 melawan 12.000. Mereka yang jumlahnya banyak takut kepada jumlahnya sedikit. Karena Allah melemparkan rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Ketika perang Yarmuk, jamaah. Perang Yarmuk ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Masih awal-awal Islam, tentang kejayaan Islam. Tahun 15 Hijriah. Jumlah tentara Romawi pada waktu itu 200.000 tentara. Ingat ketika disebutkan tentara berarti kerjaannya tiap hari ya kayak sini, kayak abri. Kerjanya memang latihan perang, latihan tempur. Kita punya seni tempur ya. Latihannya memang dia itu berperang. Umat Islam pada waktu itu jumlahnya 50.000. Bukan tentara semua. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang ustaz, macam-macam bergabung 50.000. Yang 200.000 bingung menghadapi yang 50.000. Salah seorang komandan mereka memanggil anak buah. Anak buahnya ada yang Nasor. Tadi kita katakan di Palestina sana banyak orang-orang Arab Nasor. Kabilah-kabilah Arab yang agamanya Nasrani. Mereka tinggal di sana. Maka panglimanya memanggil salah satu tentaranya yang Nasrani Arab, wajahnya Arab, bahasanya Arab, pesan kepada dia, "Udkhul ila mu'askaril qaum." Kau masuk ke tenda-tenda kaum muslimin. Kau menyusup ke sana. Fa'tini bi khabaril qaum. Aku berperintah. Apa sih yang dilakukan oleh orang Islam? Dia ingin tahu kok 50.000 berani melawan 200.000. Yang 200 takut. Masuklah. Ini orang menyusup ke tenda-tenda kaum muslimin. Nggak ada yang mencurigai dia. Wajahnya Arab, bahasanya bahasa Arab. Maghrib dia masuk. Dia tunggu sampai pagi. Pagi nggak pulang. Dia tunggu sampai matahari terbenam baru dia pulang. Dia menjumpai komandan yang mengatakan, "Jitu kami indi qaum." Aku baru saja datang dari suatu tatanan masyarakat yang benar-benar menakjubkan. Yaqumuna al-lail yusallun. Kerjaan mereka itu kalau malam hari bangun mereka malam hari. Ngapain? Nonton bola. Yusallun. Mereka sholat. Wa yasumuna an-nahar, di siang harinya mereka puasa. Subhanallah. Kemudian dia memberikan sifat, yang sifat itu menjadi judul-judul beberapa buku. Orang ini mengatakan tentang sifat umat Islam itu ruhbanul lail wa fursanun nahar. Mereka di malam hari seperti pendeta-pendeta kita yang khusyuk beribadah. Di siang hari mereka seperti jawara-jawara kita yang berada di atas kuda. Jangan ditanya mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mereka lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada kemungkaran yang dibiarkan terjadi. Mereka saling beramar ma'ruf nahi munkar. Law usariqa malikuhum laqata'u yadah. Andai kata rajanya mencuri bakal dipotong tangannya. Walau zana la rajamu. Andai kata rajanya berzina bersama orang-orang bakal dirajam. Karena hak potong tangan dan rajam ini ada di agama Nasrani sebenarnya. Di agama Yahudi ada itu. Dijelaskan tentang orang-orang itu. Kenapa umat Islam seperti itu?
Dia menjelaskan li'itharihimul haq al-ahwati, karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada nafsu mereka, daripada syahwat mereka, daripada kedudukan mereka. Mereka lebih cinta dengan kebenaran. Akhirnya komandannya merenung lalu mengatakan, la in kana haula kama tazun wa kama dzakar. Kalau benar yang kau laporkan itu, kalau benar yang kau laporkan itu, la baqul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalahu. Perutnya bumi lebih baik daripada punggungnya bagi mereka yang ingin memerangi umat Islam. Mati lebih baik daripada hidup mereka. Dan betul, yang 200.000 3 hari peperangan itu terjadi. Tapi yang 200.000 mereka pergi lari terbirik-birik. Sekarang mana tuh? Nggak ada lagi ketakutan musuh-musuh Islam kepada kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Sedih kita melihat Rasulullah SAW mengatakan, wala yaqdifanna Allah fi qulubikum Allah. Allah akan melemparkan satu penyakit di hati kalian. Penyakit itu namanya wahn. Kita kalau tahu sakit, kita bakal ke dokter, kita bakal berobat. Kalau jantung kita perlu di bypass, kita minta di bypass. Kalau harus diganti, kita minta diganti. Yang jadi masalah kalau umat Islam tidak tahu kalau dia sakit. Dia merasa sehat. Orang merasa sehat seperti orang yang terkena kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 habis. Tapi ketika 1 dia nggak sadar, ketika 2 dia nggak sadar, ketika 3 nggak sadar, ketika 4 dia berusaha berobat ke dokter, udah habis waktu. Rasul menjelaskan tentang penyakit itu supaya kita sadar kita sedang sakit. Para sahabat bertanya, "Wahai ya Rasulullah, itu wahan apa Rasulullah? Apa itu wahan?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta kepada dunia dan takut mati. Masyaallah muslim. Ternyata itu penyebabnya. Kita mau tidur, nggak baca doa mau tidur. Yang ringan-ringan. Bangun tidur, berapa persen sih yang kalau bangun tidur mengatakan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu dia ingat mati. Alhamdulillah yang menghidupkan aku setelah aku mati dan kembali kepadanya akan kembali. Ingat mati. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wah ya. Ya Allah, aku bakal mati ya Allah. Dengan namamu kalau aku harus mati. Dan dengan namamu aku hidup. Itu aja kalau kita renungi penyakit ini akan terobati sedikit demi sedikit. Tapi kita mau tidur yang dipikirin besok ada penting di sana, besok ada utang yang mau ditagih, besok mau beli ini, beli itu semua. Apa kau berpikir besok pagi masih bernafas? Belum tentu. Maka tutuplah hatimu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Solusinya gimana? Menghadapi yang seperti ini. Umat Islam yang benar-benar terhinakan. Apa dengan demonstrasi? Apa dengan bunuh sana, bunuh sini? Bom sana, bom sini? Namun begitu. Rasulullah SAW tidak pernah menceritakan satu penyakit kepada umatnya kecuali beliau telah memberikan solusi. Ini solusinya kalau kita ambil, kita insya Allah akan kembali jalan. Dalam sebuah riwayat Abu Dawud Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'inah." Kalau sistem jual beli kalian itu inah. Inah ini sistem riba yang terselubung. Riba tapi kelihatannya tak riba. Dan itu sudah mulai banyak di negeri-negeri Islam. Di Indonesia ada riba apa? Tunjukkan sama saya gimana nih? Saya mau minum semuanya. Anak kasih hadiah yang tahu di Indonesia dari mana? Nah,
bunga. Ada riba misalnya. Ada riba misalnya. Ada kita memberikan riba sekian. Enggak ada. Ribanya sekian enggak ada. Yang ada bunga. Siapa yang gak suka dikasih bunga? Masya Allah, ini ada bunganya. Masya Allah, senang kan dikasih bunga. Coba ada riba, haram kalau ada riba, nggak mau. Orang secara fitrah ketika mendengar kata riba, dia nggak akan suka. Maka orang-orang berusaha untuk merubah kata-kata syar'i itu dengan kata-kata baru. Di Indonesia masih ada nggak pelacur? Udah habis pelacur. Habis. Jadi apa? PSK. Mbak kerjanya apa? Oh, alhamdulillah saya jadi PSK. Karena dia merasa itu sebuah profesi. Alhamdulillah dulu mereka disebut WTS, malu mereka. Yang namanya orang dikatakan WTS masih ada insya Allah di hatinya keinginan taubat. Wanita kurang sosialnya merasa aku ini hina, dia ingin bertobat. Tapi tak kala dikasih kata-kata PSK, dia merasa terhormat. Subhanallah. Rasulullah mengatakan idza tabayatum bil ain. Kalau jual beli kalian itu riba yang tersembunyi. Ya pokoknya dimodifikasilah supaya nggak kelihatan itu riba. Karena tetap seorang muslim itu tidak suka. Fitrah manusia tidak suka. Maka nama-nama itu disebut dengan bunga. Kalau di negeri-negeri Arab bukan bunga. Apa mereka nyebutnya? Faedah. Iya. Mereka nggak boleh nyebut bunga karena tahu kalau bunga ini. Kita lihat sekarang di negeri kita. Dan kalau umat Islam mulai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulai bab riba membuka syariat. Karena dia tahu umat Islam secara fitrahnya nggak suka dengan riba. Maka dia nggak mau harus buka yang syariat. Karena takut kehilangan pelanggan. Dicari syariat. Itu kata Rasulullah pertama. Kalau jual beli kalian sistemnya ini. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bisal. Kalian sibuk dengan dunia kalian. Rasul menggambarkan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Ya sibuk dengan sawahnya, sama ladangnya, sama kebunnya, sama villanya. Udah punya villa mau perluas villanya lagi, tambah lagi. Dunia yang jadi pikiran itu. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan terjadi? Kalau 4 hal itu menimpa kalian, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u. Allah Jalla Jalaluhu akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan ditimpa kehinaan yang tidak bakalan dicabut. Sampai apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Bukan kembali ke jihad saja, bukan kembali kepada meninggalkan riba, tidak, kembali kepada agama kalian. Para jemaah kebanyakan kaum muslimin itu Islamnya keturunan. Sama kayak saya. Orang kalau Islamnya keturunan, bapaknya sholat, insya Allah anaknya sholat. Bapaknya maling, insya Allah anaknya maling, insya Allah. Bapaknya peminum, anaknya peminum. Bapaknya berpuasa, insya Allah dia berpuasa. Kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, itu bukan dengan demonstrasi, bukan dengan ngebom sana, ngebom sini, membunuh sana, membunuh sini, bukan, nggak bakalan kembali kejayaan Islam itu. Nabi sudah kasih resepnya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik ke agama kalian, sampai kalian kembali ke rumah kalian, ke Islami. Maka sudah saatnya kita kembali agar apa yang terjadi di Myanmar tidak terjadi di negeri kita, agar apa yang terjadi di Andalusia, di Spanyol dan Portugal itu tidak terjadi di negeri kita.
Satu. Saatnya kita kembali kepada Allah SWT. Kembali ke agama Islam, kepada tauhid, kepada surga. Kita lihat orang-orang Islam tapi masih memberi sesajen ke laut. Masih ada. Saya kadang-kadang bingung orang-orang yang bawa sesajen ke laut selatan pakai topi putih. Yang perempuan pakai kerudung, saya lihat subhanallah. Itu memberikan sesajen kepada siapa? Kepada Allah. Kita lihat orang-orang kalau punya anak pintar dimasukkan kemana? Oh, ke sekolahan umum biar jadi dokter. Kalau punya anak nakal dimasukkan kemana? Pesantren ini. Dia bisa subhanallah. Emangnya pesantren itu bengkel untuk memperbaiki anaknya orang-orang yang nakal semua, sehingga kumpul di pesantren anak-anak nakal. Kita ini negara Islam, tapi ternyata generasi yang membawa Islam, generasi yang nakal. Saya punya teman ketika di pesantren ada yang minum, ada yang nggak sholat. Kan memang orang berpikir kalau nakal dimasukkan ke pesantren. Sudah harus kita ubah. Kita punya anak pinter, aku ingin kau jadi ulama. Kau harus jadi ulama. Kita butuh ulama-ulama yang cerdas, hafalan baik, dan kau pandai. Bukan mikirin bagaimana anak ini kalau besar dapat dunia. Dunia itu gampang, jemaah. Pokok dunia dan isinya ini, kalau ada nilainya di sisi Allah, seperti satu sayap nyamuk, masa kau kafir syarbat tamam. Orang kafir tidak bakal dapat seteguk air. Seteguk akan Allah kasih. Tapi dunia Allah buka kepada orang-orang muslim. Karena buat Allah tidak ada arti. Maka saatnya kita kembali. Kita yang muslim keturunan, kita lihat apakah sudah benar Islam? Karena Islam itu sebenarnya satu. Nggak ada Islam Jawa, nggak ada Islam Sumatera, nggak ada Islam Bali. Bukan berarti, oh ininya Islam Jawa nih, ini Islam Sumatera, ini Islam Prancis, ini Islam Inggris. Enggak. Rasulullah SAW itu diutus dengan satu agama. Inna dina indallahi Islam. Dan itulah Islam yang dibawa oleh para sahabat nyebrang ke Andalusia. Bukan Islam Andalusia beda dengan Islam yang ada di Makkah. Islam itu satu. Kita kembali bersama-sama mengajak keluarga kita. Ada sebagian di antara kita sebulan tidak pernah ikut kajian, sibuk dengan dunianya. Subhanallah. Sekarang mulai keluarga kita yuk ikut kajian, datang kajian. Karena syaratnya kejayaan Islam itu dengan kita mengkaji Islam yang benar. Insya Allah anak-anak kita akan selamat dari model-model ISIS, yang model-model teroris, yang model-model aliran-aliran nggak benar. Kalau kita ngajak mereka ngaji Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh sahabatnya. Sholat kita lihat, sholat kita udah benar nggak? Udah seperti sholatnya Nabi apa belum sholat? Wudhu kita, tidur kita, masuk kamar mandi kita, subhanallah. Islam mengajarkan bagaimana kita masuk toilet itu ada ajaran. Ada ajarannya jemaah. Kalau masuk pakai kaki kiri, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada sebagian mengatakan Ustaz, saya dari dulu sampai sekarang belum pernah baca doa itu. Nah, muslim yang dengan salat betul, salat penting untuk Islam. Tapi Allah Jalla Jalaluhu mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah di Islam itu secara kafah. Semuanya yang buka perdagangan di mana dagangannya Islami, yang jadi pegawai ingat bagaimana pegawai di dalam Islam nggak perlu ada CCTV, dia bekerja, dia punya Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa mengawasi dia. Apa saja kita ajarkan kepada anak kita, dan saya alhamdulillah bersyukur sekali karena tanda-tanda baliknya orang kepada Islam itu sudah banyak. Tahun 80-an, di bawah 80-an, wanita yang berkerudung sedikit sekali, bahkan nggak ada. Istrinya
ustaz dulu nggak pakai kerudung, pakainya kemben. Sama apa? Selendang yang kalau di atas kemudian semuanya kelihatan. Subhanallah, saya kalau melihat foto-foto orang dulu itu, ya Allah, ternyata mereka jauh dari Islam. Masjid-masjid sepi. Tahun 80-an itu, Allahu Akbar. Tapi sekarang kita melihat masjid-masjid sudah mulai ramai. Orang-orang dengar azan sudah mau meninggalkan dagangannya, mau meninggalkan kesibukannya dalam rangka dia kembali ke agama Allah. Dunia ini bakal kita tinggalkan cepat atau lambat. Mau berapa tahun kita hidup di sini? 100 tahun. Ada yang ingin umurnya di dunia 1000 tahun? Anda kasih hadiah, Pak mau? Yang mau 1000 tahun? 200 tahun? Ada yang mau 200? Subhanallah, kita semua yakin kan? Yang 100 tahun masih ada. Ada yang kepingin umurnya 100 tahun udah bongkok-bongkok nanti semua udah pada mati, dia tinggal sendiri. Nah, kita lihat orang-orang yang umurnya panjang itu bingung dia, ngomong nggak nyambung. Generasinya udah berbeda. Dan Rasul SAW mengatakan, "A'mal ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Maka yang umurnya udah 60 tahun ini, katanya orang bau kuburan. Katanya, tapi enggak. Karena Rasul mengatakan SAW, "Wa aqallu manijin." Ada sedikit yang lebih dari 70 ada. Kita kalau melihat orang-orang yang umurnya di atas 70, 80, orang-orang langka, maka persiapkan diri kita. Jangan tergiur dengan dunia. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga Allah itu tidak mudah, jemaah. Memerlukan perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, moga-moga ayat ini sebagai penutup kajian kita, bahwa kita harus kembali. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bisa masuk surga begitu saja? Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka disiksa, dikacaukan agama mereka, hati mereka. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, para sahabatnya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya disembelih. Walam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Kalau belum ditimpa apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Hatta yaqula Rasul wal ladzina amanu ma'ahu, sampai Nabi Rasulullah bersama umat yang bersama dia itu, karena kondisi yang mencekam, parah kondisi mereka. Mereka sampai bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Kapan pertolongan Allah datang? Allah menjawab mereka, ala inna nasrullahi qarib. Kita bilang, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jemaah, dekat. Tinggal kita bagaimana kembali ke agama Allah, meninggalkan semua tindakan-tindakan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tinggalkan bentuk-bentuk kelakuan yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kita didik anak kita dengan sholat. Jangan kalau sekolah ribut anaknya dibangunin, kalau sholat subuh nggak pernah dibangunin anaknya. Kesian, jihad. Jangan. Mulai kita didik keluarga kita, anak kita, dan diri kita sendiri agar kita menjadi Islam yang benar. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Allah beritahu dengan yang benar. Apabila bisa sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul bebaskan dari kesalahan itu. Sepertinya nggak ada tanya jawab.
Soalnya saya melihat matahari. Kayaknya Anda nggak mau saya jawab kalau Anda harus melihat matahari. Nah, kalau mungkin kita bisa geser. Kamera. Para jamaah sama-sama mendengarkan saatnya kita kembali ke Ustaz Taufik. Sekarang kita akan bertanya jawab. Beliau pertanyaan sudah disiapkan. Sambil menunggu beliau untuk memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh beliau berhubung waktu dan hal. Kami menunggu beliau memilih pertanyaan. Izinkan saya untuk membacakan bahwa Masjid Khairul Wasiqin menerima zakat, infak dan sedekah dari saudara jamaah sekalian. Bagi yang ingin memberikan zakat, infak dan sedekahnya, silakan untuk ke rekening Bank BNI Syariah di nomor 036 059 5031. Sekali lagi saya ulangi, di Bank BNI Syariah di nomor rekening 036 059 5031 atas nama Masjid Khairul Wasiqin, atau menghubungi pengurus DKM Masjid. Salah satunya tadi mungkin Pak DKM Ahmad Islam Mansur. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini lebih senang dengan pertanyaan tertulis, karena banyak pertanyaan ternyata yang saya nggak bisa jawab. Makanya saya pilih-pilih yang bisa jawab, yang gampang-gampang nanti. Susah nggak bisa jawab. Jadi minta maaf. Yang pertama pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim, di Indonesia yang saya pernah dengar orang-orang Nasrani punya CSIS. Untuk tahu dengan CSIS? CSIS ini salah satu lembaga yang digagas oleh Peter Beck. Peter Beck itu seorang orientalis dari Belanda yang tersisa di Indonesia ini. Walaupun Belanda pergi, tapi Belanda masih meletakkan mata-mata yang masih bisa merusak Indonesia. Jadi Peter Beck-nya sudah muncul sekarang buku tentang Peter Beck. Siapa sebenarnya? Dialah yang mungkin melahirkan tokoh-tokoh seperti Elmi Murdani, seperti Ali Murtopo, dan dulu mereka mendirikan sekolahan tentara di Muntilan. Itu termasuk gagasan mereka. CSIS ini memberikan gagasan kepada negeri, karena mereka lembaga strategi. Apa CSIS ini? Center Strategi, atau kepanjangannya lupa. Tapi jelas mereka melakukan. Alhamdulillah umat Islam ketika tahu seperti itu, muncullah sekelompok umat Islam yang ingin menyayangi CSIS, yang selalu memberikan pada waktu zamannya Pak Harto ya, selalu memberikan bisikan-bisikan kepada Pak Harto. Selalu bisikan-bisikan Pak Harto, kebijakan-kebijakan beliau, Masya Allah. Akhirnya kaum muslimin berkumpul bersama untuk menyayangi CSIS, mendirikan apa? Isu pada waktu itu. Nah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang mendirikan isu. Dan alhamdulillah pada masa CSIS ini, tentara, pejabat negara, sholat itu takut.
Mereka itu katakan waktu itu, kalau suaminya sholat, ada yang telepon, nggak ngomong istrinya suaminya sedang sholat. Karena ada yang pernah ditukuh pemerintahan pada waktu itu. Sampai dikatakan ada barisan hijau. Di TNI pun ada barisan hijau, ada barisan salib. Subhanallah. Akhirnya alhamdulillah dengan munculnya Ijmi mulai pejabat-pejabat tidak takut lagi menampakkan keislaman. Mereka menunjukkan keislamannya, berangkat umroh, berangkat haji, dan itu salah satu mungkin kebaikan Ijmi. Walaupun sekarang Ijmi sudah, ya gerakannya sudah tidak nampak lagi, kecuali dengan republikannya. Kita doakan. Kita sampai sekarang mungkin belum memiliki yang dapat menyanyi CSI itu belum. Di barat itu ada badan-badan yang subhanallah mereka mengadakan kajian dan riset di Amerika itu ada badan namanya Rand Foundation. Itu memberikan kepada pemerintah Amerika, memberikan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi umat Islam seperti ini. Dia tahu di Indonesia umpamanya ada berapa jenis umat Islam. Oh, ada yang A, ada yang B, ada yang E, ketuanya fulan, matrosnya fulan. Itu mereka selalu memberikan kebijakan-kebijakan itu. Dan kita umat Islam seharusnya dalam memerangi musuh-musuh baik itu Zionisme dengan segala kekuatannya, liberalisme, sektor-sektor Islam yang sesat. Kita memang harus memiliki badan think tank, badan pemikiran yang memikirkan umat. Karena dakwah itu nggak asal jalan. Gak penting lah ada kajian. Enggak, kita harus memikirkan bagaimana di akidah umat diselamatkan. Apa aja nih di kampung saya umpamanya yang terjadi. Toko-toko bagaimana di toko itu bisa orang duduk di toko sambil nunggu makan baca kitab umpamanya. Kan orang kalau nunggu makan biasanya lama. Kita mulai kebijakan kepada warung-warung muslim nih, kita kasih buku saku nih doa pagi sore umpamanya. Nih taruh di sini nih. Nanti kalau ada orang nunggu makan paling dia baca. Subhanallah. Sampai ada seorang yang jualan, masya Allah jemaah, dia itu warung kaki lima. Di warung kaki lima itu dia bikin TV. Dia di situ ada nasihat-nasihat, ya orang nunggu itu sambil baca, gitu ya. Karena mau nggak mau orang yang nunggu akan cari kegiatan. Kalau nggak pegang HP, kalau nggak menghayal. Tapi kalau ada yang dia lihat, itu perlu kita badan think tank ini yang memikirkan umat itu perlu sekali. Mungkin sampai sekarang belum. Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan di sini ada yang kepikiran yang memikirkan hal itu. Nah, Ustaz, karena sedih dengan kondisi bangsa saat ini. Bangsa kita mayoritas Islam, tapi pemimpin kita mayoritas non-Muslim. Saya kayaknya nggak setuju. Pemimpin kita apa mayoritas non-Muslim? Enggak sih. Ada yang non-Muslim yang dapat mengubah akidah Islam. Misalnya membuat aturan tentang hijab yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Apa yang harus kita lakukan? Masalahnya cuma satu, umat Islam banyak tak ngerti dengan Islam. Solusinya satu, kembali kepada Islam. Di Jakarta ketika mereka mengadakan pemilu umum gitu kan, yang milih pemimpinnya siapa? Kan orang-orang Islam, mayoritasnya Muslim. Yang milih siapa? Orang Nasrani? Enggak, orang Islam. Berarti kan Islamnya ini yang perlu diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksubun. Begitulah kata Allah, kita jadikan pemimpin yang zalim untuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau pemimpinnya zalim sebenarnya yang zalim siapa? Rakyatnya. Kalau pemimpinnya korupsi sebenarnya siapa yang korupsi? Rakyatnya. Lah itu yang milih kalian. Umpamanya seorang gubernur ditangkap korupsi. Yang perlu ditanya, yang milih gubernur itu kan ente-ente ini. Iya. Berarti yang mesti perbaiki siapa? Kitanya. Kita yang mesti memperbaiki ini. Karena Allah itu Rahim, Rahman. Allah melihat bagaimana kondisi kita, bagaimana hati kita. Kalau kita orang-orang yang soleh, insya Allah pemimpinnya soleh. Jadi jangan mau pemimpin yang soleh tapi rakyatnya nggak soleh.
Maka solusinya kita harus memperbaiki kita kan kebaikan Islamnya keturunan, kita harus mendalami Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ustaz, Anda mau nanya apakah warok akhirnya masuk Islam? Iya, dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa ada yang bermimpi melihat warok dengan baju putihnya, istrinya, maka dikatakan dia masuk Islam. Ustaz, apakah Islam di Indonesia ini ada bank yang benar-benar syar'i? Bank yang ada di Indonesia sebenarnya sedang berjalan menuju yang syar'i. Mereka mau proses panjang dan kita doakan. Mudah-mudahan proses itu berjalan yang lancar, kemudian memiliki bank yang syar'i, bank yang benar-benar sesuai dengan syariat Allah. Dan itu prosesnya. Kita harus ikut dalam proses tersebut, mengiring, menjaga. Seperti proses perempuan berkerudung atau proses perempuan telanjang. Bagaimana proses perempuan-perempuan muslim itu kok mau pakai celana pendek-pendek di pinggir jalan? Prosesnya tahu. Dulu perempuan pakai celana itu nggak mau. Tahun 80-an itu pakainya lagi itu mereka. Terus ada celana yang lebar dibikin sama mereka. Celana lebar nih, oh kalau lebar nggak apa-apa gitu kan. Terus setelah lebar, agak sempit sedikit. Terus sempit sampai kayak kaki ayam. Itu proses tuh, karena manusia ini dirubah langsung terkadang susah. Maka melalui proses untuk kejahatan iblis untuk yang dosa pun dia mengikuti proses pelan-pelan dari kita pun dalam proses ini. Kita mendoakan semoga bank-bank nanti di Indonesia ini bisa menjadi syar'i. Karena mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, sebagian bank itu ganti casing aja, Ustaz. Dalamnya tetap casingnya aja yang syar'i gitu kan. Ya kita berdoa semoga ke depan bisa memperbaiki diri. Namun tetap perbaikan-perbaikan itu kita berharap kepada ya Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama Indonesia ini mereka memberikan masukan-masukan kepada bank tersebut. Nah, Ustaz, bagaimana cara kita bisa merasakan nikmatnya akhirat sedangkan yang sedang merasakan dunia ini nikmat dunia? Mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Nah, hubbud dunia wa karahiyatul maut itu memang sudah melekat di hati kita. Bagaimana cara kita sekarang menumbuhkan kecintaan kepada akhirat agar kita cinta kepada Allah SWT, kepada surga Allah, kepada kenikmatan-kenikmatan yang sana. Salah satunya adalah dengan berilmu, dengan kita mengenal ada apa sih di akhirat itu. Dan dengan kita mengenali hakikat dunia. Kita kalau bicara hakikat dunia ini kenikmatannya bercampur dengan kesedihan. Nggak akan ada orang yang dari pagi sampai sore senang terus kan. Pagi keluar rumah senang, Masya Allah. Sore sampai rumah udah merengut-merengut ya. Orang kaya pun, orang punya duit 1 triliun ya mah di dunia ini. Enak betul. 1 triliun. Hah? Tak ada bayangan itu. Kalah ya? Hah? Antum 10 M. Mau punya uang 10 M, tapi di kursi roda. Dunia ini seperti itu jemaah. Bahkan kita lihat orang-orang yang duitnya banyak sakit-sakitan. Oh, ternyata kenikmatan dunia itu nggak bisa dinikmati oleh dia. Bahkan mungkin tukang becak lebih nikmat hidupnya dari dia. Tukang becak kalau makan di warteg atau di mana, oh Masya Allah, itu nikmatnya. Orang yang duitnya banyak makan nasi cuma sama ceplok, padahal duitnya 1 triliun. Itu kenikmatan beliau. Ketika kita berpikir seperti itu, dan yang paling harus dipikirkan, kenikmatan itu akan ditinggalkan. Sedangkan di akhirat, khalidina fiha abadi, kekal selama-lamanya. Maka sekalian kita memikirkan kenikmatan surga Allah SWT. Kita duduk merenung,
Karena yang membuat kita mau beramal itu sebenarnya untuk akhirat, iman. Allah senantiasa mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena beriman dengan akhirat itu yang memotivasi kita beribadah, beramal. Ada yang pegawai di sini? Jemaah, antum pegawai? Masya Allah. Jam berapa kerja? 6:30 pulang, 4:30 tiap hari. Masya Allah. Kenapa kok mau melakukan itu? Karena beriman akhir bulan ada fulus. Coba mengajar gaji, gak bakal beramal manusia. Gak bakal. Kita ini memang budak-budak pekerja. Kita beriman bahwasanya nanti akhir bulan bakal dapat duit. Dan itu yang membuat kita mau beramal untuk akhirat kita. Kalau kita yakin bahwasanya di sana ada surga dan neraka, kita akan terdorong ya Allah. Orang asal, kenapa kau salah? Kenapa kau datang ke masjid ini? Kenapa? Karena aku beriman ada akhirat nanti. Di situ ada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kembali bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita umat muslim yang pemimpinnya kafir, apakah kita masih harus tetap bersabar? Dan jika kita harus bersabar, di mana letak jihad pertahanan umat Islam? Mau jihad di mana kita? Lalu masjidnya sepi. Gimana? Kita ada masalah. Kenapa pemimpin kita kafir? Karena kita yang bermasalah. Kembali. Urusan jihad urusan besar. Dan dalam masalah jihad jangan gampang-gampang mengambil fatwa orang. Kita lihat orang-orang yang bergabung dengan ISIS, orang-orang yang bom sana, bom sini. Terkadang mereka, ya karena dasar ilmunya, cetek ya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu kalau kalian tak mengerti. Pernah seorang syekh di Saudi sana ceramah dia, ada anak muda datang, Ustaz, ada mau tanya Ustaz. Kenapa kita ini kok nggak jihad? Kata dia, kita seharusnya berangkat jihad nih. Akhirnya Syekh bertanya kepada dia, kau ada anak muda, kenapa sekarang kau nggak sholat? Kata dia, iya, mau masuk waktunya. Kan sholat juga ada kiblat, ada syarat-syaratnya. Kata dia, begitu pula dengan jihad fisabilillah. Jihad itu ada waktunya. Jihad itu ada syarat-syaratnya bersama siapa dan siapa. Karena ada orang-orang yang berpikir, oh kita kan di Quran disebut qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Ya udah, berangkat kemana-mana, bunuhlah seperti itu misalnya. Maka berkaitan dengan hal ini, satu aja yang harus kita lakukan, kembali kepada agama Allah SWT. Saya pernah ngomong sama seseorang, dan kejadian ini banyak. Dia ngomongnya jihad, sambil dengan rokoknya dia, ngomongnya Anda ngomong sama dia, Bang, inti kalau subuh sholat di masjid enggak? Oh belum besar, belum ke masjid. Inti ngomongnya jihad yang besar, sholat subuh di masjid. Kok memerangi dirimu, memerangi nafsumu, memerangi tidurmu belum bisa? Kau sudah berpikir yang seperti itu, persiapkan diri kita dengan kembali ke agama Allah SWT. Seorang mahasiswa di Madinah juga pernah ngomong sama Ustaz di kelas. Dia dari Eropa. Dia mereka punya semangat yang tinggi untuk berjihad. Tapi semangat itu harus dibalut dengan ilmu. Dia ngomong, kita di pengajian, saudara-saudara kita di Afghanistan, di mana, dibantai, kita kok cuma diam aja gitu kan. Sudah selesai dijelasin Indonesia. Besoknya, waktunya hafalan surat Sabbi Isma Rabbikal A'la. Dia suruh setor. Ya hafal, subhanallah, ente mikirin mau jihad, kewajibanmu yang di depan mata. Orang itu terkadang ketika dia berpikir panjang, yang di depannya tidak dia lakukan. Kita sebagai umat Islam sekali lagi, kenapa ada pemimpin yang zalim, mungkin pemimpin yang kafir, semuanya itu disebabkan kita. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Kerusakan itu nampak di bumi, di daratan dan di lautan, karena ulah manusia sendiri. Maka sekali lagi, tugas kita itu adalah kembali ke agama Allah,
memperbaiki keluarga kita, memperbaiki diri kita. Kalau tadi bersabar, ya bersabar ngurusin keluarga. Masyarakat ini terdiri dari banyak RT, rumah tangga. Kalau setiap rumah tangga itu mereka sudah benar keislamannya, sudah kembali ke agama Allah, yang suami yang soleh, yang istri yang soleh, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah akan datang itu. Rasulullah SAW di Mekah dilemparin batu, alaihi salatu wassalam, dikasih kotoran ketika beliau sujud, sahabat-sahabatnya dibantai sampai mati. Apa Rasulullah SAW berjihad? Rasul hanya mengatakan sabar. Dibantai semua di depan Rasul SAW. Bilal bin Rabah, padahal Rasul SAW bisa ngomong sama sahabatnya, kalau kalian mau masuk surga ini saatnya berjihad masuk surga. Tapi tidak. Itulah dakwah, itu butuh strategi, ada step by step yang harus kita lalui, ya. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lalui. Dan inilah, kalau ada masalah tanyakan kepada yang berilmu. Saya pun kalau ada masalah saja kita tanya kepada ustaz-ustaz yang mereka lebih berilmu. Kita ilmunya berapa sih jemaah? Barakallahu fiikum. Nah, ini pertanyaan. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, apabila tidak sesuai dengan tema. Sebenarnya sesuai dengan tema semua yang ditanyakan. Karena temanya kita kembali kepada Islam. Jadi semua pertanyaan itu ada hubungannya sama tema. Namun pertanyaan ini amanah seseorang. Bagaimana caranya seorang wanita berbakti pada orang tuanya, terutama dalam usia yang sudah sepuh, sementara ada keterbatasan jarak, tidak semua keterbatasan waktu untuk anak dan suami. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berarti ada keinginan untuk kembali kepada Islam. Walaupun usaha musuh-musuh Islam itu untuk menghancurkan Islam sangat kuat sekali jemaah. Berkaitan dengan orang tua, dengan ibu, ingat dalam Islam tidak ada hari ibu. Dalam Islam itu semua hari itu. Hari ibu itu adopsi dari barat. Orang-orang barat itu memang hidupnya, kalau anak sudah umur 18 tahun itu sudah lepas dari orang tuanya. Orang tua bahkan nggak boleh maksa anaknya untuk berbuat apa. Anaknya suruh bunuh nggak ada, bisa dipenjara bahkan. Sehingga mereka pada lupa sama orang tuanya. Ketika itu terjadi bertahun-tahun, muncullah beberapa orang yang mendapatkan petunjuk mungkin. Yang masa kita nih nggak pernah ingat sama orang tua kita, nggak pernah ingat sama ibu kita yang melahirkan kita. Ya udah, kita bikin satu hari buat ibu kita. Dibikinlah tanggal berapa? 22 Desember. Iya kayaknya 22 Desember. Hari Ibu. Itu falsafat barat. Karena buat mereka ketemu ibu cuma setahun sekali. Mereka pada hari Ibu kirim surat, dia kirim hadiah. Subhanallah, bayangkan ibu kita. Yang 9 bulan kandung kita, yang 2 tahun nyusuin kita, yang ngajarin kita jalan, yang ngajarin kita berbicara, yang ngajarin kita makan, yang ngajarin kita semuanya. Dalam setahun cuma kita kasih satu hari aja. Allah itu satu hal yang boleh pada ibu kita. Kalau sebagian orang mengatakan Ustaz daripada nggak ingat sama sekali, itu filsafat barat. Jangan, kita ini Muslim dan kita tahu bahwasanya hak orang tua itu sangat besar sekali. Bahkan setelah hak menyembah Allah, hak terbesar adalah hak berbakti kepada Allah. Bagaimana dengan seorang wanita yang sudah menikah? Tetap dia wajib berbakti, tapi setelah dia menikah, dia punya kewajiban berbakti kepada suami. Surganya seorang istri adalah suami. Surganya anak laki adalah orang tua. Tapi perlu diketahui, ini para suaminya punya istri, orang tuanya sepuh. Jangan cuma mau sama anaknya doang, sama mertuanya nggak mau. Ada anak kan cuma sama anaknya. Iya, mertua
tuanya dirawat, diperhatikan, karena mertua itu yang kasih kita. Maka yang pertama harus dilakukan oleh seorang anak yang kembali kepada Islam dan ingat kepada orang tuanya, ingin berbakti kepada orang tuanya. Kalau dia jarak yang jauh, berdoa. Doakan selalu orang tua kita. Yang kedua, kalau punya rezeki kirim. Kalau orang tua kita sakit, kita minta izin sama suami sekali-kali untuk datang ke orang tua kita. Dan para suami kalau istrinya izin ke orang tua, izinkan. Antarkan dia. Dia memiliki orang tua yang dia juga rindu dengan orang tua dengan suka. Maka usahakan seorang anak untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, baik yang laki atau yang perempuan. Cuma yang perempuan memang karena keterbatasan kewajiban dia kepada suaminya, ya dia harus bersabar dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Iya, yang tadi pertanyaannya tentang CSIS yang kasih hadiah. Apa tentang CSIS? Masya Allah, faktor, barakallahu fikum. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila saya sampaikan benar dari Allah SWT, sekali lagi kalau yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf juga dari diri saya sendiri atas kesan saya. Dan Rasulullah Muhammadin wa alaihi wasallam. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Taufik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan menjadikan kita semua mampu kembali kepada Islam secara kapal. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kajian ini kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.